manusia, nggak peduli umat apa, termasuk orang umat Budanya, itu kekotoran batin itu ada 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok keserakahan. Keserakahan kalau kita lihat serakah kan terasa banget ya. Padahal secara psikologi nanti di Abhidhamma, keserakahan itu adalah keterikatan batin terhadap sesuatu objek. Entah itu objek penglihatan, pendengaran, penciuman, pencerapan, pengecapan, ya, sentuhan, ya. Keterikatan itu adalah keserakahan batin, mulai dari yang halus sampai yang kasar. Kalau yang kasar kan kita bisa rasakan ya, yang halus itu nggak setiap orang bisa rasakan ya. Kemudian yang kedua, kotoran itu kelompok dari kebencian. Nah, kelompok dari kebencian ini batin itu menolak terhadap objek yang dialaminya. Nah, ini mulai dari kasar sampai halus. Kalau yang kasar sekali itu bisa sampai membunuh, kekotoran batin itu. Kalau yang halus itu bisa sampai iri hati, dendam, dengki misalnya ya. Halus sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok kekotoran batin yang namanya kegelapan batin, kebodohan batin. Nah, kebodohan batin ini bukan berarti bodoh seperti di sekolah, nggak bisa fisika, nggak bisa kimia, nggak bisa apa, nggak bisa ngitung. Bukan berarti itu. Kalau di dalam kelompok kekotoran batin kebodohan itu maksudnya adalah tidak bisa membedakan mana sih yang benar-benar benar ya kan, dan mana yang benar-benar salah ya. Karena kalau sekarang banyak orang ditelisut istilahnya ya oleh istilah-istilah kesepakatan. Misalnya istilah baik sama buruk, ada 3 orang misalnya, ujung, tengah, sebelahnya, misalnya bertiga ya. Misalnya ujian sekolah, yang kiri kanan nih satu pinter, satu ya dua-duanya nggak bisa lah, dua-duanya kurang bagus ya. Nah, yang tengah ini pandai. Nah, kalau yang pinggir sebelah kanan dia nyontek ke yang tengah, yang sebelah kiri juga nyontek ke yang tengah, kemudian yang tengah ini kasih tahu kepada yang kanan tapi ke yang kiri nggak kasih tahu, maka yang kanan pasti bilang apa? Oh, teman saya ini baik gitu ya, betul nggak? Yang kiri bilang apa? Oh, teman saya ini nggak baik. Tapi apakah benar itu? Secara batinnya ya kan? Secara batinnya hakikat sesungguhnya kata-kata baik itu menipu, betul nggak? Iya kan? Menipu. Yang sesungguhnya justru yang dia katakan baik sebenarnya secara batin tuh membuat ketidakmanfaatan batin ya kan? Kemerosotan, ya kan? Sesungguhnya jelek justru, ya kan? Nah, itu kadang-kadang kita ditipu oleh itu. Ya, nah, di dalam pelajaran yang kita bahas nanti diskusi ya, itu mempelajari hakikat sesungguhnya yang tadi, hakikat sesungguhnya, supaya apa yang disebut kekotoran, kebodohan batin tadi kita masing-masing itu terkikis sedikit demi sedikit. Nah, dengan terkikis sedikit demi sedikit kita lebih tahu melihat hidup dan kehidupan ini seperti hakikat yang sesungguhnya. Kadang-kadang kalau kita baca buku atau dengar seseorang, selalu ada istilahnya melihat kehidupan sebagaimana adanya, kan, gitu ya. Nah, itu membingungkan juga kadang-kadang. Sebagaimana adanya kadang-kadang menganggap jadi seolah-olah pesimis ya, pesimis seolah-olah sebagaimana adanya. Padahal hakikat yang sesungguhnya apa? Ya, kita akan mulai ya. Jadi beberapa dari teman-teman di sini itu peserta yang udah lama, sebagian besar baru. Ya. Nah, yang udah lama kita bahas nanti ada 4 topik sebenarnya ya. Jadi apa yang disebut Abhidhamma, anggaplah psikologi Buddhis ini ya, Abhidhamma. Ini ada 4 ya. Yang pertama kesadaran, kedua faktor-faktor kesadaran atau faktor-faktor batin, yang ketiga ini materi, yang keempat ini kalau di umat Buddha dibilangnya nibbana. Nibbana itu apa? Umat Buddha sendiri kadang-kadang bingung juga ya. Nah, mereka yang udah cukup lama sudah masuk di sini.
tentang materi fisik tubuh kita, fenomena fisik. Ya, kita dulu belajar dari sini. Tapi ini sebenarnya bisa belajar mulai dari manapun. Ya, nah karena seperti itu, supaya seragam semuanya kena, saya akan mulai dari sini. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, saya akan mulai dari sini. Jadi ini istilah dhamma itu ajaran, bisa juga kebenaran. Istilah itu banyak sekali, bahasa Pali ya. Kebenaran, ajaran. Api itu bisa disebut tinggi, luhur, halus, dalam. Banyak orang yang bilang tertinggi. Jadi ini ajaran tertinggi. Sebenarnya nggak tepat ya kalau disebut ajaran tertinggi. Nggak tepat. Jadi ajaran ini sebenarnya bukan ajaran tertinggi. Ajaran yang mengikis keserakahan, kebencian, kebodohan batin itu ajaran tertinggi. Jadi semuanya sebenarnya ajaran luhur. Nah ini kita sebut aja ajaran yang lebih dalam karena membutuhkan perenungan, membutuhkan praktek yang intensif, ya. Kemudian konsumennya ini lebih banyak mengarah ke batinia, untuk perenungan yang ke dalam, ya. Yang hanya bisa dipahami kalau dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pagi-pagi Leslie pakai ini bangkunya les. Oh iya. Ini les pakai aja. Ya, sekarang saya kasih gambaran sedikit ya. Saya ulang sedikit yang lalu ya. Kesadaran itu sebenarnya pure awareness, artinya kita mengetahui, menyadari. Ya. Mengetahui, menyadari adanya objek. Jadi kitanya misalnya saudara-saudara melihat saya. Nah, ada satu yang menyadari tentang saya kan? Ketika saudara-saudara melihat, artinya ada kesadaran melihat, ya kan? Nah itu pure kesadaran. Ya. Mengetahui adanya objek. Nah, objek ini bisa macam-macam. Kesadaran melihat itu objeknya objek penglihatan kan, ya. Apakah kesadaran melihat ini adalah inti dari badan ini? Nah ternyata enggak ya. Ketika kita mendengar, kesadaran melihatnya udah selesai ya. Dia mendengar, ada episode baru ya istilahnya. Nah menyadari adanya objek, nah itu kesadaran. Ya, kesadaran. Nah kalau faktor-faktor batin, ketika saudara-saudara menyadari adanya objek penglihatan yang disebut saya ini, saudara-saudara pasti ada sesuatu yang mengenal, oh ini selamat, ya kan? Selamat ini menyebalkan, berarti ada satu ketidaksenangan juga, ya kan? Nah, ketidaksenangan, kemudian ingatan yang menyebabkan ingat saya atau menandai saya supaya nanti ingat lagi, ya kan? Kemudian ada gembira mungkin ya. Nah itu adalah faktor-faktor dari kesadaran, faktor-faktor batin. Dua-dua ini munculnya bareng. Gak mungkin terpisah. Kalau minggu lalu saya udah ibaratkan roti itu terbuat dari apa aja? Telur, terigu, mentega, gula, ya, air mungkin, ya. Nah, telur fungsinya untuk apa? Melembutkan, ya kan? Mentega melembutkan, mengekatkan, ya kan? Tepung membuat dia memadat, ya kan? Air dia membuat tidak tercerai-berai, ya kan? Fungsinya masing-masing beda nggak? Beda ya. Ketika jadi roti, fungsi roti sama nggak dengan telur? Beda. Dengan gula lain juga, ya kan? Tapi dalam roti itu terasa nggak ada gulanya? Ada kadar dulunya, rasakan ya, ada tepungnya, ya kan? Bareng kan dia disebut roti kalau ini bareng-bareng bercampur gitu enggak? Dia disebut roti. Nah, kesadaran juga begitu. Kita melihat di dalamnya sebenarnya ada banyak faktor batin, ada yang mengenali saya, ada yang merasakan objek, jadi menyenangkan atau tidak menyenangkan seperti itu, ya.
ada yang memutuskan sesuatu di dalam batin, oh ini jelek, gitu kan ya? Ya. Nah itu bekerja bersama, berkombinasi membentuk suatu kesadaran. Jadi kesadaran itu fungsinya malah lain, ya kan, melihat. Tapi di dalam melihat itu ada mengenal, ada merasakan, ya kan, macam-macam. Mirip roti. Ya gampangnya gitu. Ya, nah di dalam referensi yang kita gunakan, kesadaran itu banyaknya ada 89, dan ini ada 52 ya. Jenisnya. Mungkin ini nggak usah dicatat ya. Nanti kalau mau fotokopi aja. Saya titip juga ya. Ya. Jadi kebetulan ini buku saya terjemahkan, tidak pernah diterbitkan. Boleh difotokopi, dijilid jadi buku kayak begini, boleh. Tapi jangan diperjualbelikan. Itu aja. Hak cipta. Ya. Jadi itu pengantar ya. Karena ya boleh dibilang ya cukup sederhana ya bahasanya. Cukup sederhana. Ya, hampir tidak, bahasa Balinya sedikit lah. Bahasa Bali. Ya, nggak usah dicatat lah. 1 jam nyatet nggak ngejar, ya kan? Ya, nggak ngejar. Ya, jadi ini apa saja nanti kita lihat nih. Ya, di minggu lalu kita udah bahas dikit ya, pengantar. Nah, sekarang kita bahas materi fisik. Nggak apa-apa, ya, jalan aja. Jadi di sini kebanyakan rata-rata pesertanya gitu, flow, ikut, ya. Seperti kamu misalnya ya, ikut di tengah. Gak apa-apa, ikut di tengah. Bingung pertama, biasa. Terus ikut, ya kan? Ya lama-lama masuk, karena semua saling berhubungan nanti. Ketika kita bahas ini, nanti bahas ini juga nih di dalamnya. Mereka yang sudah pernah bahas ini, mending ingat, ya kan? Kadang-kadang lupa, ya kan? Gitu. Nah, materi atau fisik, ya. Jadi sebenarnya ini batin. Ini jasmani itu enggak? Ya. Nah, kalau ada batin dan jasmani ini membentuk apa nih? Makhluk ya. Kalau kita orang ya orang nih, orang ini terdiri dari 2 ini. Batin jasmani nggak ada lagi. Ya kan? Nggak ada lagi. Intinya di mana? Nah, kita lihat nih, cari intinya, kita mulai dari jasmani. Ini tubuh kita nih. Semuanya punya fungsi, betul nggak? Paru-paru fungsinya apa? Jantung fungsinya apa? Pembuluh darah fungsinya apa? Ginjal fungsinya apa? Hati fungsinya apa? Semua punya fungsi nggak? Punya ya? Punya fungsi. Fungsinya lain-lain nggak? Lain ya? Ketika udah jadi orang kayak begini, fungsinya sama nggak dengan hati? Enggak ya? Beda ya? Ya kan? Sama nggak dengan jantung? Beda sama sekali ya kan? Tapi bisa nggak saya berfungsi begini sebagai si selamat yang lagi ngomong gitu kan? Kalau nggak ada jantung yang bekerja, nggak ada ya kan? Nggak ada saya ya kan? Sama nggak dengan mobil? Ada gear, ada setir, ada ban. Dia nggak bisa berjalan tuh mobil kalau semua nggak bekerja, ya kan? Nggak jadi mobil gitu kan ya? Nah, badan kita juga seperti itu. Ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, tubuh kita ini setiap orang ya, ini mohon maaf ya, kadang-kadang kita terlalu mengagungkan bagian-bagian tertentu dari tubuh kita. Saya sayang ya, waktu di Bandung saya bawakan pakai overhead proyektor. Jadi tubuh ini sebenarnya semua nih saling egois nih sebenarnya. Ya, si paru-paru bilang, wah kamu nggak akan hidup kalau nggak ada paru-paru, misalnya, ya kan? Mau kamu seperti apa juga, kalau udaranya nggak bersih nih, nggak ada yang dihirup, nggak ada energi yang mengalir, ya kan? Nggak ada oksigen yang mengalir, gitu kan? Nah, terus dibilang lagi, ginjal bilang ya kalau nggak ada ginjal mati.
mati kamu di darah terus, ya kan? Ya, nah terus dibilang lagi, oh kalau nggak ada tulang mati juga kamu nggak bisa berdiri. Nah, tulang jangan main-main, kalau nggak ada otot juga nggak bisa, gitu kan? Jadi saling berebut nih. Semuanya nggak akan bisa kalau nggak ada kulit, katanya gitu kan? Wah dia bilang semua juga nggak bisa kalau nggak ada makanan, kata mulut, ya kan? Nah mulut juga kamu nggak akan apa-apa kalau nggak ada saya nih lambung, kata lambung, ya kan? Lambung juga nggak bisa apa-apa, kata si usus halus, kalau nggak ada saya yang menyerap sari-sari kamu, menyebar semua, ya kan? Jadi saling berantem tuh. Kalau saling berantem seperti itu kayak kita di ruangan nyari siapa bos diri kita nih, ketemu nggak bosnya? Nggak ada ya, yang ada berantem, ya kan? Yang ada berantem. Nah, tubuh kita seperti itu tuh, ya. Tapi jadi boleh dibilang ada nggak tuh sesuatu yang kekal dalam tubuh jasmani ini? Kalau dilihat nggak ada ya, semuanya berurai ya, ya kan? Tapi karena kadang-kadang disebut kalau di dalam umat Buddha ya, itu disebut itu tanpa aku nih, nggak ada akunya nih, jasmani ini. Karena semua nggak bisa sebagai bos sendiri ya kan, nggak ada aku. Nah, kadang muncul satu pandangan itu termasuk di dalam umat Buddha sendiri. Karena kamu nggak ada aku, jasmanimu, ngapain kamu urus jasmanimu? Ada yang menyiksa diri akhirnya, ya kan? Seperti itu. Ada yang foya-foya, bersenang-senang, larut di dalam kesenangan itu. Akhirnya dua ekstrim kan? Dua ekstrim. Yang akhirnya dirinya hancur nggak semua? Hancur juga kan badannya. Nah, itu pandangan kritis akibat dia tahu di sini berantakan, ya kan? Nggak bisa ada dipertahankan. Ada yang kalau udah nggak bisa dipertahankan ngapain? Sinis kan? Biarin aja hancur, gitu kan? Tapi ada, wah, mumpung nih, hantam aja semua, ya kan? Mengumbar nafsu, ya kan? Nah, dua-duanya itu keliru ternyata. Ya, dengan adanya pandangan bahwa tubuh ini sebenarnya dia berubah, ya, bukan berarti kita tidak mengabaikan tubuh ini. Supaya kita bermanfaat tubuh ini, kita harus memelihara setiap fungsinya, betul nggak? Fungsi kulitnya harus kita pelihara dengan baik, supaya fungsi hatinya, fungsi ginjalnya, fungsi jantungnya, fungsi pembuluh darahnya, betul nggak? Semua kita harus pelihara dengan baik, supaya tubuh ini menjadi optimum mendukung si manusia, betul nggak? Ini kan manusia kan? Atau makhluk, betul nggak? Ya. Nah, jadi kalau kita sadar itu sebenarnya pesimis nggak pandangan yang bahwa tubuh ini bukan milikku? Kayak justru malah dia menyadarkan dia harus, karena tubuh ini bukan miliknya, tapi dia ingin memanfaatkan tubuh ini, ya kan, untuk kehidupan dia ke quality yang lebih tinggi, maka dia harus pelihara kan? Pelihara, ya kan? Semuanya dipelihara, semuanya dipelihara. Ya, yang berfungsi ini harus dipelihara dengan baik. Ini dengan mobil, ya kan? Ada check up-nya berapa ribu kilometer, gitu kan ya? Kalau tubuh mungkin bukan check up berapa ribu kilometer, ya kan? Kalau perlu dilihat setiap hari supaya jangan numpuk nanti, ya kan? Setiap hari kulit kita seperti apa, kelupas apa enggak, kalau kelupas nanti bagaimana, ya kan? Karena nanti ketika kita bahas ini, itu ada pengaruh nih. Jasmani kita berpengaruh terhadap batin apa yang akan muncul. Itu berpengaruh. Tapi ketika kita melihat jasmani kita, memelihara satu-satu, apa yang kita bantu dari sisi batin untuk memelihara jasmani itu? Jadi saling bolak-balik kan? Bolak-balik. Bolak-balik. Nah tadi kita udah uraikan bahwa tubuh ini terdiri dari ini. Kita urai dah sekarang. Dalam Abhidhamma ya, materi fisik ini sebenarnya terdiri dari 4 materi aja sebenarnya, dikit. Ya. Unsur padatan, unsur cairan, unsur gerak, unsur panas. Nah ini cuma ini sebenarnya yang berkombinasi di dalamnya.
Gak ada yang lebih. Kalau di ilmu pengetahuan itu kan ilmu pengetahuan berkembang sampai adanya atom katanya yang terkecil. Setelah atom ternyata berkembang lagi, ada lagi kan. Atom ini nggak sendiri nih, di dalamnya terdiri dari proton, neutron, elektron, ya kan ya. Nah ternyata berkembang lagi sekarang ilmu pengetahuan tuh. Proton nggak sendiri nih, ada lagi kriteria, gitu kan ya. Nah kalau di dalam agama Buddha, terutama di Abhidhamma, strict materi apapun unsur terkecilnya merupakan perpaduan ini, nggak lebih. Mau proton, mau elektron, mau yang lebih kecil lagi, semuanya pasti mengandung padatan cairan gerak panas di dalamnya. Ya. Nah padatan ini yang mencerminkan mengisi ruang kan. Ruang itu bisa besar seperti ini, bisa sangat kecil sekali yang nggak kelihatan ya. Ya kan. Nah unsur cairan dia yang merekatkan sehingga membentuk ya apa. Kalau misalnya ilmuwan sebut proton atau nanti disebut X misalnya, X itu pasti ada di dalamnya ada padatannya. Betul nggak? Ya. Betapa halus pun pasti ada padatannya. Nah padatan ini nggak mungkin terjadi padat itu begitu kelihatan kalau nggak ada cairan yang merekatkan. Ya. Nah di dalamnya pasti ada unsur gerak yang menyebabkan tekanan-tekanan. Ya, kita kalau lihat ini seolah-olah ini nggak punya tekanan di dalamnya. Padahal di dalamnya ini ada tekanan yang menyebabkan pergerakan di dalamnya. Dan kita nggak tahu, orang-orang tertentu bisa rasakan ada pergerakan di dalamnya. Ya, ini unsur gerak. Dan mengandung panas. Panas itu bisa panas, bisa hangat, bisa dingin di dalamnya. Ya, tergantung konsentrasinya. Kalau komposisi panasnya lebih banyak, dia terasa panasnya. Sehingga biasanya kalau dia ada di gua kelihatan lebih masak kayak gitu ya. Kalau di kulit mungkin lebih halus, kalau panasnya lebih banyak, lebih mudah, ya kan? Ya, jadi hanya terdiri dari ini, hanya terdiri dari ini. Apa benar tuh terdiri dari itu? Nah, ini benar nggak benar? Ya. Di dalam ajaran itu ada caranya untuk mengetahui benar nggak tubuh kita ini sebenarnya ini. Benar nggak itu katanya? Nah, di dalam pelajaran meditasi itu ada 40 objek, jenis objek meditasi yang bisa dilatih oleh seseorang. Salah satu objek meditasinya adalah objek unsur, 4 element meditation namanya. Nah, 4 element meditation ya, kalau seseorang melatih meditasi, mengamati ini yang terjadi di dalam tubuh dia, maka pada saat kesadarannya sudah mencapai konsentrasi yang cukup tinggi. Jadi kesadaran konsentrasi yang cukup tinggi itu apabila pada saat itu beberapa kekotoran batin mengendap. Mengendap itu maksudnya nggak hilang sih, mirip rumput ya. Rumput itu kan kalau ditekan sama batu nih, dia nggak mati kan, tapi nggak berkembang kan, nggak menjalar kan, ya kan. Nah kekotoran batin juga begitu. Ketika kita melatih konsentrasi, kekotoran batin ini mengendap. Sampai pada tahap tertentu mengendapnya itu benar-benar mengendap sehingga dia nggak bisa berkembang. Kekotoran batin itu saat itu mengendap. Pada saat mengendap itu, dan kalau kita mengamati metodologi meditasi mengamati ini, mengamati tubuh kita itu transparan dibilang, nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah partikel-partikel ini, partikel-partikel itu. Nah itu sistematika cara melatihnya ada, diajarkan juga. Nggak banyak yang bisa melatih itu, karena dibutuhkan kesabaran yang tinggi ya kan, nggak banyak. Contoh aja, dari ini yang paling mudah apa? Paling mudah ini, segera paling mudah. Umat Buddha biasanya mengamati nafas.
nafas keluar masuk bisa dipergunakan untuk meditasi mengamati ini. Caranya gimana? Ketika nafas masuk, dirasakan sek, ada tekanan di sini, dirasakan lagi masuk sek, ada tekanan di sini, terus sampai diubun-ubun, ya kan? Nah, ketika diubun-ubun, dia mengamati tekanan di situ. Dari nafas yang masuk ada tekanan di situ, ada tekanan di situ yang mengembang, mengempis, ada tekanan di sini. Ketika dia nafas sampai ke sini sebenarnya. Ini sebenarnya bisa dilihat pada saat anak-anak bayi. Kalau kita lihat anak bayi nafas, ini ubun-ubunnya kan halus tuh, masih kelihatan tuh, gitu. Kita sesuai dengan nafas. Ya. Jadi sebenarnya sampai ke sini. Nah, itu diamati terus sampai pengamatan kita menjalar ke seluruh tubuh. Nah, kalau sudah cukup kuat konsentrasi itu, maka seluruh tubuh kita ini sebenarnya ini terdiri dari putaran-putaran. Itu baru satu yang diamati. Kalau kita ngamati ini, ya. Kalau kita ngamati ini, ada lagi. Sehingga kalau kita amati empat-empat ini, ternyata ini partikel semuanya. Partikel semuanya. Partikel semuanya. Saya nggak bawa satu gambar. Ada satu gambar. Sebenarnya itu di pembahasan yang lain. Pembahasan 31 alam. Ya, kita percaya ada 31 alam. Salah satunya alam manusia kita. Nah, itu seorang profesor di Amerika, di University. Dia membabarkan 31 alam secara sains. Jadi kita nih, kalau ditembak pakai cahaya tampak kayak begini, tampak seperti beneran kan manusia kan, ya kan? Tapi kalau ditembak dengan sinar X jadi apa kita? Yang kelihatan, konek ya, ya kan? Tapi kalau ditembak dengan sinar yang frekuensinya jauh lebih tinggi, terlihat jadi partikel nanti, kita nggak jelas, jadi partikel. Ditembak pakai frekuensi yang lain yang lebih tinggi, nggak kelihatan sama sekali kita tuh, nggak kelihatan. Fenomena ini sebenarnya fenomena yang menjelaskan mengapa ada makhluk-makhluk halus yang terlihat, yang tidak terlihat, ya kan? Terlihat hanya oleh orang-orang tertentu. Nah, terlihat oleh orang-orang tertentu itu ada mata kan? Mata, daya akomodasi mata sama nggak di tiap orang kita? Beda ya, daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata itu adalah jangkauan daya tangkap organ peka penglihatan terhadap panjang gelombang tertentu. Jadi yang tampak ini sebenarnya panjang gelombang, ya kan? Panjang gelombang cahaya tampak. Nah, kalau panjang gelombangnya berbeda, dia hanya bisa melihat di sini. Tapi yang di luarnya ini, nggak semua orang bisa. Orang tertentu bisa melihat panjang gelombang yang ini, ya kan? Sehingga kadang-kadang kalau orang duduk, dia amati orang itu, bisa kelihatan ada radiasi-radiasi di tubuh orang itu, ya kan? Nah, ini mungkin kalau pakai Kirlian fotograf itu akan kelihatan ya. Ya, seperti kalau orang gila yang umum itu auranya kelihatan, gitu kan ya? Itu sebenarnya ada pancaran gelombang masing-masing yang seperti itu. Gak semua orang bisa melihat itu, gak semua orang. Jadi seperti itu sebenarnya ya, terdiri dari itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Masih teknikal nih ya? Belum ada. Ya gimana Ki? Kalau kesadaran itu sesuatu yang pasif apa yang aktif? Artinya kesadaran itu dia bisa, ini kan tentunya dengan kesadaran punya 89 ini kan masing-masing ada fungsinya. Ya. Tapi kalau kita bilang kesadaran, ya itu artinya bisa jalan sendiri tanpa sepengetahuan kita gitu kan. Kalau kesadaran seperti pengertian saya Kayak Elin gitu ya? Iya, jadi dia aktif ada gitu ya? tapi dia jalan gitu. Kesadaran yang 89 jenis ini dibagi menjadi 3 jenis. Ya. Yang pertama dia kesadaran yang aktif. Ya, aktif artinya kalau di dalam istilah Buddhis itu dia bisa
di mana partikel-partikelnya ini nih di dalam kesadaran itu disertai dengan kesakahan, dengan pengetahuan keliru misalnya, ya, disertai ajakan melihat sesuatu yang menyenangkan. Ketika dia sadar sesuatu tapi dia melekat terhadap itu, aktif nggak itu? Aktif kan? Tapi ketika tiba-tiba setelah melihat itu ada tang-tang, mendengar kan? Mendengar itu pasti kan? Pasti. Artinya apa? Tergantung apa? Tergantung objek, ya kan? Tergantung objek, pasti. Ya. Di dalam proses kesadaran, ya, mungkin saya hubungkan sedikit ke kesadaran ya. Jadi proses kesadaran yang lengkap, ya, proses kesadaran yang lengkap itu ada 17 saat kesadaran. Ada 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini sepintas ya. Nanti semuanya akan dapat pembahasan. Pada saat 1, 2, 3 ini sebenarnya kesadaran yang pasif. Kalau orang bilang itu subkesadaran, belum sadar sebenarnya. Masih menggunakan objek lampau. Begitu ada objek baru, dia tergetar. Kesadarannya ini yang pasif. Masih pasif. Ketika dia tergetar, kesadaran ini padam, kemudian disusul oleh kesadaran lain, mulai terinterupsi kesadaran oleh objek baru. Ya kan? Oleh objek baru. Pada saat dia sudah terinterupsi padam, maka ada kesadaran lain yang berfungsi mengarahkan, kesadaran yang berfungsi mengarahkan indera. Kalau objeknya penglihatan, indera penglihatan terhadap objek yang ini. Belum melihat tuh, ya kan? Belum melihat. Walaupun gambar udah muncul di depan kita, nggak langsung melihat. Ada kesadaran yang berfungsi mengarahkan indera penglihatan ke objek penglihatan. Setelah tugasnya selesai, indera sudah mengarah, terjadilah melihat. Di nomor 5 ini melihat, kesadaran melihat. Kalau inderanya udah ngarah, ya kan? Mengarah, sudah melihat. Setelah kesadaran melihat muncul, maka tidak langsung berbuat, tidak. Ada kesadaran lain yang fungsinya menerima pengalaman melihat melalui indera tadi. Diterima dulu. Setelah fungsi menerima itu selesai, ada kesadaran lain yang fungsinya memeriksa apa yang dialami dilihat tadi. Periksa, baik, buruk, siapa ini, siapa itu, apa ini, apa itu. Ada yang berfungsi itu. Setelah fungsi itu selesai, ada kesadaran lain yang melakukan tugasnya, memutuskan bahwa ini adalah ini. Bagus, lakukan ini gitu, ya. Baru memutuskan. Nah, setelah kesadaran memutuskan selesai, beruntun selama 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini muncul kesadaran yang menimbulkan action, perbuatan. Kesadaran yang menimbulkan perbuatan. 7 saat beruntun, nggak bisa ditahan. Nanti seperti apa, kenapa, kita bahas nanti. Nah, setelah pekerjaan kesadaran yang menimbulkan perbuatan ini selesai, ada kesadaran lain yang fungsinya adalah mencatat pengalaman yang dilihat, diperiksa, diputuskan, dan dilakukan itu. Dicatat. Selesai sampai sini, masuk lagi ke basic point. Nah, itu proses brief, sepintas proses kesadaran kita kayak begitu. Prosesnya. Pada kenyataannya cepat sekali, betul nggak? Cepat sekali kan? Begitu ada objek kita udah langsung berbuat, betul nggak? Belum, betul nggak? Ya kan? Nah, kalau di Buddhis itu ada pelajaran mengamati kesadaran. Karena apa? Kalau kita bisa melihat ini in detail, secara detail kayak begini, maka action kita pasti akan lebih terkendali, betul nggak? Bagaimana kita
bisa gitu ya kalau kita nggak amati, betul nggak? Contoh aja kayak neon. Neon kan padam nyala, padam nyala, padam nyala, padam nyala, betul nggak? Ketika kita nggak mengamati padam nyala, maka kita sebut satu nyala, betul nggak? Ya kan? Padahal itu padam nyala 50 padam nyala per detik, 50 Hz kan per detik, ya kan? Tapi kalau kita nggak amati, kita sebut nyala aja, udah. Padahal itu berbagai jenis kesadaran muncul dari padam, sini berganti, masing-masing punya tugasnya masing-masing, itu enggak? Disinilah action dilakukan, aktif yang ini, aktif. Yang ini boleh dibilang pasif semua. Yang di sini aktif di sini. Nah, tahu-tahu di sini udah membunuh aja gitu kan ya? Iya kan? Bisa kan? Atau marah aja, ya kan? Ada kesadaran yang disertai ketidaksenangan dan penuh kebencian, ya kan? Spontan sifatnya, kesadaran bukan? Kesadaran, tetapi menyebabkan timbulnya suara marah, ya kan? Marah, ya kan? Ya. Aktif gitu, ya kan? Seolah-olah nggak terkendali, itu nggak? Ya kan? Padahal ini sifatnya ini induksi. Contoh kita mendengarkan diskusi ini, diskusi tentang kehidupan, bahwa ini nggak baik, ini berbahaya. Ketika kita melihat itu, mengamati itu, maka itu akan berpengaruh terhadap keputusan nggak sih? Pengaruh kan? Ya kan? Ketika pengaruh terhadap ini, walaupun seolah-olah di dalam subconsciousness, betul nggak? Seolah-olah, tetapi mempengaruhi keputusan sehingga di sininya tidak selalu marah, betul nggak? Ya kan? Jadi kondisi yang kita ngobrol-ngobrol ini bukan hanya di sini sebenarnya bermanfaatnya. Nanti pada saat ada objek apa, terjadi respon apa, ya kan? Pada saat itu muncul manfaat itu, sehingga terjadi rem, ya kan? Terjadi rem. Ya. Nah, untuk in detail seperti ini memang kita lebih banyak belum, ya kan? Lebih banyak belum remnya, ya kan? Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya untuk mencoba rem ini supaya jangan belum banget, gitu ya. Jadi ketahuan yang mana yang pasif dan mana yang aktif ya. Ini akan berpengaruh ke selanjutnya, dan ini induksi. Ibarat kalau ada satu titik di sini, pernah lihat yang ini ya, mainan ini ya, sekarang dibikin kayak hiasan ya, kayak bandul gitu ya. Nah, kalau ini kita tarik sini terus kita lepas, kekuatan ini akan menyebar ke sini kan. Yang ini kan pahlawan sini kan. Kalau di sini ada lagi, dia akan terus kan induksi. Padahal bolanya udah lain kan, tapi energinya mengalir kan, mengalir yang sama dengan ini, mengalir. Walaupun perbuatannya sudah dilakukan, energinya kan mengalir, hasilnya mengalir kan? Mengalir, diterimanya kapan waktu. Sama seperti yang minggu lalu saya ceritakan ibarat buah mangga. Mangga ditanam, kapan dia berbuah? Nggak ada yang bisa jawab. Betul? Di mana dia diletakkan? Di akar, di tanah, di daun, di bunga, di batang, nggak ketemu pasti. Ya kan? Tapi begitu tanahnya subur, umurnya udah pasti. Ya kan? Umur kekuatannya. Ini kan kalau di dalam ilmu fisika itu mirip lemparan peluru. Gitu. Kalau peluru dilempar ini dia punya kekuatan jangkauan kan, gitu kan? Punya kekuatan lontar, ya kan? Sama dengan ini punya kekuatan. Nah, umur kekuatannya tertentu, tapi tanahnya belum subur, nggak jadi. Tanahnya harus subur dulu, cuacanya harus baik, ya kan? Udaranya harus bagus juga, nggak terlalu kotor, ya kan? Maka buah mangga itu muncul, gitu kan? Padahal sebelumnya nggak ketemu tuh. Kalau dicari juga, saya berbuah tapi saya nggak tahu di mana nih hasilnya dia letakkan, nggak akan pernah ketemu ya.
nggak akan pernah ketemu. Tapi begitu ada kondisi, dia muncul. Tahu-tahu sedih aja kita. Sedih itu apa? Awalnya mengalami sesuatu yang tak menyenangkan. Itu hasil sebenarnya. Hasil efek ini karena kita menyebabkan sesuatu yang tidak menyenangkan pada pihak lain, itu adalah energi yang terbawa mengalir. Hasilnya pada saat kondisinya tepat dia muncul seperti itu. Itu sebenarnya prinsip karma dan hasilnya di dalam agama Buddha kayak begitu, sebab akibat sebenarnya. Makanya kayak begitu. Kalau secara fisika diterangkannya secara ilmu tolak peluru namanya. Kalau dulu zaman saya waktu SMA namanya ilmu tolak peluru, Om. Nggak tahu sekarang apa, Om? Namanya, Om? Lintasan peluru. Ya. Lintasan ya. Om ini dosen teknik di Sakti. Ya. Ya kita lihat sekarang fisik ya. Jadi ini jelas ya ini ya. Ini ya partikel ini. Nah sekarang apa sih yang berpengaruh terhadap fisik kita? Terhadap fisik manusia nih. Apa yang berpengaruh? Ada 4 hal yang berpengaruh pada fisik manusia. Ini gampang diingat. Jadi fisik ini dipengaruhi pertama oleh perbuatan. Ini kalau dibilang dalam bahasa Buddhisnya itu karma atau karma. Yang kedua pikiran atau kesadaran, cita namanya. Yang ketiga makanan, mahara. Yang keempat temperatur atau kelembaban atau lingkungan. Ini butuh. 4 hal ini berpengaruh terhadap tubuh kita. Kalau kita melakukan sesuatu, misalnya berdana ke gereja, atau berdoa di gereja, berdoa di wihara umat Buddha, atau berdana ke pengemis, ya. Atau dia mengucapkan kata-kata yang bagus, mengucapkan kata-kata Al-Quran, mengucapkan kata-kata Injil, mengucapkan kata-kata dalam Tipitaka, ya. Maka pada saat dia melakukan